Hai, saya Julius. Saya adalah head store dari toko sepeda Velocorp and soon to be Bike Corp. And welcome to Subcast. Alright, kita kembali lagi di episode terbaru dari Subcast. Dan kali ini kita mau membahas segala sesuatunya tentang bisnis yang lagi happening di Surabaya atau mungkin di Indonesia lebih tepatnya. Yaitu adalah sepeda. Kali ini kembali lagi bersama saya Dion Edward. Dan juga teman saya yang paling istimewa hari ini ada Julius dari toko yang bisa dikatakan paling rame saat ini di Surabaya, itu Amin. Velocorp. Julius, gimana kabarnya? Ya baik-baik aja kok ya Dion. Kayaknya hari ini benar-benar super duper repot ya. Karena tokonya tuh dari tadi rame melulu nih. Bukan cuma hari ini tapi juga minggu-minggu bulan-bulan ini nih. Bulan-bulan ini. Bahkan sampai beberapa hari belakangan ini saya udah ngusir-ngusir customer. Ya ngusir-ngusir tanda halusnya. Karena udah terlalu banyak kan kita mau mematuhi PSBB ya. Oke, Jadi betul. pembatasan jumlah customer di sini. Oke, itu ternyata yang tadi luput juga ya. Ternyata kalau misalnya sekarang toko, walaupun toko sepeda itu rame, tetap harus mematuhi peraturan dari pemerintah juga. Harus dan kalau nggak gitu, kalau nggak dibatasi pernah sampai kebablasan itu sampai 25 orang dalam toko. Sampai saya sendiri harus turun ke bawah untuk membatasi diri sendiri gitu. Nah, itu luar biasa ya. Tapi memang di tengah pandemi ini ternyata muncul sebuah fenomena di mana sekarang masyarakat luas itu semuanya pada beli sepeda. Mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan yang paling tinggi. Bener apa nggak nih? Betul banget. Itu mulai dari bulan apa nih kalau boleh kita tahu? Kalau sebenarnya tuh sudah mulai pick up dari awal-awal corona gitu ya. Heeh. Mungkin setelah corona orang sudah mulai panik. Ketika paniknya udah lumayan hilang, mereka sadar uang liburannya nganggur. Oke, uang liburan. Uang untuk travelingnya nganggur. Daripada nganggur ya udah beliin sepeda. Pertama, tapi selalu awal mualnya dari satu orang dulu. Terus ngajak temennya. Makanya ada namanya racun sepeda gitu. Racun sepeda. Dan in the end akhirnya yaitu bermultiplikasi. Akhirnya menjadi banyak banget yang cari akhirnya. Sampai sekarang ini. Dan trennya ini kalau kita boleh ngomong pun kayak bakal terus ongoing sampai akhir tahun mungkin ya. Jadi trennya ini bakal lama gitu kan ya. Dan bisa dikatakan ternyata virus sepeda ini jauh lebih cepat menyebar daripada virus corona kawan-kawan kita. Luar biasa ya. Ini kalau nggak salah mulai dari bulan Maret. Ini kalau misalnya kita bicara soal sales dari toko ya. Yeah. Secara presentase. Mulai dari awal pandemi kurang lebih bulan Maret sampai dibanding Maret sebelum Maret deh. Jadi Maret, Februari, Januari dan kesini itu progresnya naik berapa persen Wah, dari segi sales? dari segi sales kita bisa katakan paling minimal 200%, 300%-an, sekitar segituan. Jadi naiknya Gitu. tuh 200 sampai 300% daripada penjualan sebelumnya ya. Ya, bahkan saya tahu beberapa toko yang saya tahu di Surabaya tuh naiknya sampai 500%, 600%. Gila-gilaan nih emang kan. Nah, kalau kita bicara soal toko sendiri, Velocorp sendiri kalau di Surabaya ini udah atau di Indonesia udah berapa lama sih? Kalau sebenarnya Velocorp adalah salah satu bagian dari jaringan toko besar di Indonesia. Dan Velocorp ini toko kedua di Surabaya. Oke. Secara konsepnya toko kedua di Surabaya. Ntar lagi ada toko ketiga ada di HR Muhammad. Nah, Oke. Bike Corp namanya. Bicorp dan akan opening bulan Juli ini tengah-tengah ke akhir ini akan sudah dipersiapkan dan akan opening. Oke, lokasinya boleh kasih tahu nggak nih di mana nih? Lokasinya di HR Muhammad, dekatnya sebelumnya Patung Kuda. Itu ada ruko tuh, ada 369, maju dikit. Nah, di antara deretan ruko itu paling pojok. Nah, Kelihatan kok dia udah pasang pelangnya ya, Iya. Bicorp. Bike Corp. Oke, jadi ada Bicorp nantinya. Iya. Ini Velocorp adalah toko kedua, toko pertama adalah Cycle Corp. Cycle Corp itu yang ada di jalan Ciliwung. Ciliwung. Jadi ada 3 toko sepeda nih guys di Surabaya. Dan kalau misalnya kita bicara kebiasaan customer nih. Mereka datang ke toko itu beli sepeda karena apa? Pertama, karena ingin sehat, kedua karena ingin ikut-ikutan, atau ketiga karena ingin eksis. Sebenarnya kalau di musim pandemi ini Nah, eh,
kalau aku boleh meninjau observasi ya, karena bosen. Bosan ya? Karena mereka bosen di rumah, nggak ada acara ngapain. Terus mereka, kenapa aku tidak explore kotaku sendiri? Ya salah satu mengeksplor kota terbaik adalah sepeda. Beda. Kalau kamu sendiri juga goeser nggak? Maksudnya kamu juga sepeda juga? Goes, harus. Itu adalah bagian dari pekerjaan. Ternyata bagian dari pekerjaan. Kalau kamu sendiri menggeluti dunia sepeda sendiri udah berapa lama sih Julius? Kalau udah lama banget karena saya kan aslinya dari Semarang. Papa saya itu dulu sudah punya toko sepeda dari Semarang itu semenjak tahun 2006. Dan dulu sih udah lumayan bantu-bantu, udah lumayan tahu ini itu, udah diajak papa main sepeda juga. Terus mulai 2011 waktu mau di akhir-akhir kuliah, itu sudah mulai bantu-bantu toko sepeda, terus ongoing terus sampai sekarang ya. Ada naik turunnya waktu itu 2011, 2014, terus akhirnya 2016 saya diajak untuk ikut dalam grup ini, dalam perusahaan ini untuk membuka konsep store di Surabaya. Oh jadi ini awalnya untuk bikin konsep Velocorp dan lain sebagainya, ini kamu juga terjun secara langsung dari awal? Untuk secara logo, desain, terus jenis-jenis barang, terus profil toko kami itu saya yang desain juga. Oh, oke. Jadi konsepnya dari kamu gitu ya? Iya. Termasuk yang nanti yang Bicorp juga? Kurang lebih ya. Tapi sekarang udah ongoing kan, udah draftnya udah ada, ibaratnya udah ada prototipenya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Tapi dengan ciri khas masing-masing. Oke. Soalnya kalau aku ngeliat juga, karena aku juga sering jalan-jalan ke toko-toko sepeda. Kayaknya kalau Velocorp ini agak sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan toko-toko yang lainnya juga ya. Nah kalau di sini sepedanya kamu megang merek apa aja? Kalau di Velocorp itu nanti saya pegang Cannondale, juga ada Colnago, ada juga De Rosa. Tapi nanti untuk kita juga mau nyasar nih produk yang lokal kita. Salah satu star produk kita adalah Pro Action. Oke. Pro Action itu terdiri dari sepeda lipat, tapi nanti juga ada namanya Prime. Prime itu adalah road bike dan MTB tapi lokal punya, tapi dengan kualitas kontrol yang eksepsional. Tuh, jadi ternyata di sini bukan cuma jual barang import aja, produk nasional, produk lokal juga ada di sini ya. Betul sekali. Dan soalnya kalau sekarang kita lihat pamor sepeda itu bukan hanya untuk produk-produk yang import. Aku juga ngelihat di salah satu forum-forum di Facebook itu ya, barang-barang lokal itu ada resellernya, bahkan harga retail itu bisa lebih murah daripada harga resell. Betul sekali. Itu udah kayak sepatu loh. Iya. Iya kan? Sekarang orang udah ngantri. Salah satu contoh kasus ini ya, yang merek berinisial P ini kan, gak sebutin namanya ya. Dia PO aja itu udah habis-habisan. Barangnya tuh barang goib katanya. Nggak, barang goib. Jadi baru keluar 3 hari kemudian orang mau ambil sudah nggak bisa. Sudah nggak ada. Dan itu muncul di forum-forum, keluar harga ini mau want to buy. Iya. Harga baru, misalnya harga baru 10 juta, dia jualnya 11 juta, Iya. 12 juta Udah gitu. dinaikin gitu. Gila, udah kayak jadi zaman-zaman awal-awal masker dulu lah. Iya, masker Iya gitu. kan? Reo kemarin, kamu ada makelar ya? Dia tuh kemarin ya, habis beli sepeda lipat, ya kan? Oke, Ternyata di depan tokonya itu dia Ada yang nawar langsung gitu. ada makelarnya. Itu kayak gimana ya? Udah ngantri. Oh jadi yang dia yang ngantriin. Terus fotoin, ditawarin. Jadi sekarang justru membuka lahan pekerjaan baru sebagai makelar. Iya. Jadi dia yang ada di toko sepedanya, dia yang motoin, dia yang beliin, tapi nanti ada dikasih duit jasa gitu juga. Iya, biasanya ambil margin biasanya. Iyalah, iyalah. Ya saya juga punya beberapa teman saya yang tiba-tiba nggak sepedaan, tiba-tiba jual sepedaan. Saya juga kaget gitu. Sama aku juga punya teman seperti itu. Bahkan dia hampir setiap minggu sepedanya gonta-ganti. Karena lu Luar mana biasa. sepedamu? Wis payu bro. Terus yang logonya Italia itu ya. Italiano. Iya kan. Terus besok bingung diajak sepeda mau pakai sepeda apa. Karena sepedanya sudah laku. Lumayan soalnya untungnya bisa 1,5 juta gitu kan. Ini tips untuk teman-teman. Ini adalah saat terbaik untuk menjual komponen-komponen lama Anda, sepeda-sepeda Anda yang mungkin nanggung gitu ya. Itu bisa lah, apalagi di tengah pandemi gini kita Betul. kekurangan penghasilan, barang-barang lama boleh lah dijual. Nanti siapa tahu bisa buat beli sepeda baru di Velocorp, ya kan? Sip. Ya, tapi kalau kita bicara soal orang katanya kalau di tengah pandemi ini ada yang bilang, waduh duit susah bro, penghasilan dikit gini. Tapi kalau kenyataannya kok kayaknya agak, kalau kalian sering jalan-jalan di perkotaan di Surabaya kok, kalau ngomong masalah penghasilan kurang kok, saya lihat justru banyak yang beli sepeda baru. Nah. Yang harganya itu guys, kalau misalnya kalian
tengah kota pagi-pagi goes-goes keliling itu bisa 200 juta, 150 juta. Siapa bilang kita lagi kekurangan uang kalau ngeliat kayak gitu ya nggak sih? Tapi gini, aku paham karena fenomena seperti itu di mana Kak banyak orang yang bisnisnya tutup, bisnisnya kalau lihat videonya tuh sedih-sedih gitu kan kalau di TikTok apa lagi gitu. Cuma aku melihat masyarakat mulai sadar bahwa sepeda itu bukan semata-mata konsumtif tapi investasi. Oke. Karena mesti saya spend 50 juta misalnya untuk satu sepeda. Uang nggak hilang 50 juta dalam bentuk barang. Bahkan di dalam musim ini barangnya ini punya value yang akan bertambah. Karena supply-nya akan tidak ada, demand-nya tinggi, pasti value-nya nambah gitu. Jadi kita bisa lihat sepeda sebagai investasi, bukan cuma semata-mata konsumtif. Gitu. Betul, bisa investasi secara keuangan dan juga bisa investasi secara kesehatan juga. Betul banget Ya kan? gitu. Karena kalau di sini ternyata kalian kalau lihat tokonya ini ya, justru lebih banyak kardusnya daripada sepedanya guys. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak yang laku sepedanya, bener ya? Betul banget. Jadi bahkan sebelum barang datang pun kita jualan foto katanya. Si bos bilang, kita tuh sekarang jualan foto. Foto gini, spek segala macam, barang orang DP, barang datang rakit, gak ada berapa hari keluar gitu. Berapa hari udah dibawa sama yang punya gitu. Bahkan ada teman saya juga, bukan teman saya sih, maksudnya customer di sini yang baru dapat sepedanya hasil PO di Velocorp, ternyata sudah ditawar orang lain juga ya. Iya, dan harganya lebih tinggi. Lebih tinggi karena nggak harus melalui proses antri gitu ya. Betul gitu.